Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan suci Ramadan ini kita ingat bahwa ada 4 golongan yang dirindukan surga. Nah, 4 golongan itu yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran, berusaha belajar tentang makna dari yang ia baca, kemudian bersungguh-sungguh berniat untuk mengamalkannya. Jadi orang yang membaca Al-Quran kemudian mentadaburinya, itu adalah orang-orang yang dirindukan surga. Jadi kalau kita ingin dirindukan oleh surga, yang tentu saja semua atau sebagian besar dari kita tentu ingin menjadi orang yang dirindukan surga, maka harus menjadi orang-orang yang bersemangat baca Al-Quran, mentadaburinya, ya, mengerti sedikit lah arti-artinya walaupun tidak secara keseluruhan, kemudian berupaya untuk melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Insya Allah kita akan menjadi golongan pertama orang yang dirindukan surga. Kemudian yang kedua, siapa orang-orang yang dirindukan surga itu? Adalah orang yang mampu menjaga lisannya, ya, orang yang senantiasa menjaga lisannya, hanya menggunakan lisannya ini untuk hal-hal yang baik, untuk ucapan-ucapan yang baik, untuk kata-kata yang baik, untuk kalimat-kalimat yang baik, yang bermanfaat, tidak menyakiti hati orang lain, ya, tidak banyak bercanda yang ujung-ujungnya malah jadi berantem, gitu ya. Jadi orang-orang yang mampu menahan diri untuk hanya mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat yang baik, dan menghindari kata-kata yang tidak baik. Kalau kata-kata yang tidak baik saja dihindari, apalagi ghibah, fitnah, namimah, ya, itu sudah jauh-jauh dari golongan ini. Nah, golongan yang kedua ini insya Allah juga akan dirindukan oleh surga. Makanya kita berusaha ya untuk bisa menjaga lisan kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Dengan cara apa? Dengan cara menahan diri, mengatakan kata-kata yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau kita lagi nggak mampu untuk melakukan itu, maka sebaiknya kita diam. Ucapkan kata-kata yang baik atau diam, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ternyata di balik nasihat Rasulullah ini ada rahasia. Kalau kita hanya mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat yang baik, dan setiap kali ingin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kemudian kita memilih diam, ternyata kita menjadi golongan kedua yang dirindukan surga. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang suka traktir. Ya, itu salah satu contohnya, ya. Jadi orang-orang yang senang memberi makan, orang-orang yang suka memberi makan terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan orang yang membutuhkan makan itu tidak harus selalu orang miskin. Ada orang kaya yang lagi kena musibah banjir, ada orang kaya yang terjebak macet di kendaraan, belum berbuka puasa, ya, lagi puasa, kemudian kita di pinggir jalan punya kolak misalnya, ya, punya kolak 1 bungkus, kemudian kita kasihkan, ya, kemudian diminum, itu juga termasuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Tapi yang terutama memang orang-orang yang sehari-harinya susah makan. Nah, itu lebih utama lagi kalau kita bisa menjadi orang-orang yang mudah untuk menolong, memberi makan, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan itu, insya Allah kita akan menjadi golongan ketiga yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir, siapa orang-orang yang dirindukan surga? Adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita semuanya sedang melaksanakannya. Berpuasa di bulan Ramadan, otomatis kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Nah, puasanya yang seperti apa? Puasanya yang dilandasi dengan iman, kemudian hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ibadah yang luar biasa memang. Makanya kata Allah, kalau ibadah-ibadah lain mah disebutkan balasannya, ya, baca Al-Quran 1 huruf dikasih 10 kebaikan. Kemudian kalau sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat misalnya. Atau misalnya kita melakukan ibadah dari habis subuh kemudian dilanjutkan dengan sholat syuruk 2 rakaat, itu pahalanya sama seperti umroh dan sebagainya. Itu disebutkan. Tapi kalau puasa, kata Allah, saya sendiri yang akan membalasnya. Itu saking apa? Saking agungnya pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita semua di bulan suci Ramadan ini bisa melakukan keempat-empatnya. Sedang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita bisa memberi makan orang yang membutuhkan,
kita juga lebih mampu menjaga lisan dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Kemudian kita juga lebih semangat lagi membaca Al-Qur'annya biasanya di bulan suci Ramadan. Jadi ini kesempatan emas, kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an, menjaga lisan kita karena setan-setannya lagi dibelenggu ya. Jadi kita tidak tergoda untuk mengucapkan atau mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kemudian kita juga terpacu untuk memperbanyak sedekah, salah satunya memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Kemudian kita juga otomatis sedang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Empat-empatnya langsung dapat, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai ketinggalan nih waktu emas ini ya, waktu prime time. Harus kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Kita harus berpacu, kita harus termotivasi untuk meraih keempat-empatnya, menjadi 4 golongan itu yang 4-empatnya dirindukan oleh surga. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.